Cara pencari kerja, CV-nya sudah tadi disebutkan. Berarti sekarang lu semester 8? 8. Semester 8 dan lu sekarang lagi skripsian. Yes. Lu ambil skripsi apaan? Nah, ini seru banget ya. Oke, pertanyaan titipan ternyata. Oke. Aku mengenai analisis diskursus ke kelompok LGBT gitu. Wait. What's up everybody, welcome back to this channel, and today it's a good day to talking about saya sedang bersama mahasiswa paling sibuk se-FISIP UGM. Yeay, enggak. Visipol kalau di UGM itu. Oh iya, Visipol UGM. UGM. Ya, Visipolnya berarti disebut politik. Iya, sama kan Visip juga P-nya politik. Biar bedain sama yang lain. UI juga pakai Visipol. Visip. UI pakai Visip ya? Oh iya. Bedanya all doang sih guys. Oke. It's okay. Oke. Yeay. Hari ini gue udah ditemenin lagi sama teman gue dari Visipol UGM, dan dia adalah salah satu mahasiswa paling susah ditemui karena jam terbang yang sungguh tinggi. Lebay. Enggak. Biasa aja yo. Oh, biasa aja. Iya. Kamu nih. Oke. Gimana? Boleh kenalan dulu, nama lu siapa? Hai semua, nama aku Raisa Almira, bisa dipanggil Rai atau Raisa. Aku tuh dari jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan di Visipol UGM. Oke. Apa? Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Keren gak sih namanya? Keren. Enggak asing sebenarnya, bukan keren. Keren. Ya, keren. Yeay. Oke. Balik lagi di cerita kampus, dan tadi udah kenalan juga sama Raisa. Raisa, manggil apa? Rai. Muka. Hey. Bahasa Jawa tuh ya, Rai. Kepala. Raisa. Penyanyi. Kepala, Rai itu kepala ya? Iya. Kira muka. Kepala. I don't know what Japanese. Ya, oke, I don't know any Japanese words. Anyway, yes, Raisa. Ya, oke. Gue lupa kan. Oke, jadi gini. Balik lagi di segmen cerita kampus, dan kali ini gue bakal mau tanya-tanya sama Raisa tentang gimana sih di kampusnya, di social life di kampusnya, dan segala macam kehidupannya dia. Ya. Oke. Boleh, sekarang tadi kan lu udah jelasin kalau misalnya lu tuh jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Oke. Bisa dijelasin dulu nggak itu jurusan apa? PSDK itu adalah jurusan yang sangat berfokus pada memberikan akses lebih ke masyarakat yang kurang beruntung gitu teman-teman. Jadi di kuliahnya pun tuh sering banget tuh kita turun ke lapangan langsung, wawancara, terus juga mencoba untuk memberikan program-program yang sekiranya bisa membantu mereka elevate their welfare. Dan itu deh, jadi kita belum benar-benar ke lapangan langsung dan langsung ngobrol ke mereka. Dan di jurusanku tuh ada 3 konsentrasi nih. Yang pertama tuh adalah CSR atau enggak Corporate Social Responsibility, ini lebih ke swasta. Karena kan emang kalau di swasta kan emang harus memberikan sekian persen untuk CSR, kayak feedback to the masyarakat gitu kan. Yang kedua tuh ada namanya KEPSOS, kebijakan sosial, tuh lebih ke pemerintahan. Gimana kita bisa membuat banyak policies yang emang berpihak ke masyarakat. Contohnya untuk anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya semua yang berhubungan sama masyarakat. Yang ketiga tuh yang aku nih, namanya Community Development atau Pemberdayaan Masyarakat. Comdev, betul sekali. Jadi itu emang langsung terjun ke masyarakatnya. Jadi kita belajar gimana ya, kayak how to help them. Ya, tapi dengan ilmu-ilmu yang tertentu, dan juga pokoknya lebih ke arah elevate their well-being. Iya, pokoknya gitu deh, yang terjun langsung. It's really fun, dan itu bisa kemana aja di kerja sih. Jadi kayak everything is connected to our jurusan. As long as they in society. Yeah, exactly. That's why it's a fun major, guys. Gitu sih. Oke, tadi secara general kayak gitu ya. Iya, general yang bisa dibaca di website sih. Jangan-jangan itu emang udah hafalan dari zaman aspek. Belajar dulu ya gitu. Oke, next. Gue pengen, tadi kan udah bahas secara general, sekarang kita breakdown satu persatu. Oke, gimana? Kita sekarang dari first year dulu. First year di jurusan lo tuh ngapain? Di jurusanku tuh di kehidupanku. Beda banget. Beda banget gitu, enggak. Jurusan lo aja dulu deh.
Ya tentunya kita belajar teori-teori sosial dulu sih. Ya kayak gimana tuh? Ya, Kayak teori-teori sosial. tahun pertama kan pasti ada semester 1, semester 2. Iya. Mostly mereka lu tuh belajar apa di situ? Kayak teori pemberdayaan, teori Oke. gender dan keluarga. Terus juga aku ingat banget tuh yang paling berkesan kita terjun langsung ke pesantren waria. Ada nih di Jogja pesantren waria Al-Fatah namanya. Oke. Jadi itu benar-benar unik kan ya. Jadi gimana kaum LGBT bisa berafiliasi sama something that is religious yang which is very uncommon di Indonesia. Jadi kita juga belajar mengenai itu. Kita wawancara mereka, terus kehidupan mereka gimana gitu-gitu. Dan juga teori gender, teori pemberdayaan, juga teori CSR, juga teori pokoknya teori-teori sih, tapi udah mulai terjun dari semester pertama. Serius? Juga pernah ke anak jalanan juga, kita ngobrol sama mereka. Semester gimana 1 sih. juga tuh? Semester 1, banyak kan terjun semester awal malah. Oh itu dipakai lu berarti lu diberdayakan beneran. Oh, iya. Lu kayak dia. Oke. Gitu. Iya. Oke. Tadi itu first year. First year. Lebih banyak kayak ke teori basic. Ya teori yang Terus, introduction ya, theories. Oke. Lanjut next ke second year. Second year basically is the same ya, tapi ya ada praktikum seingat aku. Praktikumnya kita nih. Ya. Ini mulai belajar statistika. Jadi kita terjun langsung. Jadi angkatanku tuh ke Malang seingatku. Dan kita tuh langsung ambil data ke masyarakat, terus kita olah datanya pakai SPSS I think. Ya. Iya nggak sih? Ya. Terus jadi kita juga belajar statistika. Ya. Itu sih, jadi kita langsung keluar kota. Kan biasanya kan within Jogja aja Ya, kan. ya. Jadi kita udah mulai keluar gitu. Oke. Tadi juga itu second year lo Second year. kesana, terus ada nggak yang seru di second year gitu? Itu sih praktikum itu, karena emang bener-bener kerja keras banget. Kan kita selama ini Visipol terkenal dengan yang nggak begitu ngitung atau Dengan santainya iya kehidupan. kayak santai, tapi no, it was really difficult, tapi it was really fun, challenging. Kita sampai teman-teman teammates itu bisa sampai semalaman kerjain. Serunya itu sih. Oke. Terus kayak juga buat video-video juga mengenai perjalanan kita selama turun di lapangan. Jadi everything is fun and very updated juga. Jadi kita juga buat foto video. Oke. Jadi medianya banyak gitu loh. Yeah. Yang up to date sama It's keadaan really, sekarang. really fun. It's really interesting actually. Yeah. Oke. Fun and very kayak you learn a lot of things. Not only di classroom tapi di outside classroom as well. Itu. Oke. Oke, next. Third year. Oke, so I'm currently aku lagi in my fourth year. Insya Allah lulus tahun ini kan. Amin. Amin yuhu. Ya, berapa bulan setelah video ini diupload? Oh ya? yeay, selamatin aku di Instagram aku ya. Anyways, jadi kalau third sama fourth year udah mulai menjurus ke skripsi nih. Lu udah diarahin dari third year? I think third year ya, last Okay. year. Ya, so udah mulai buat proposal, terus udah mulai baca-baca lagi tuh yang teori-teori di awal. Jadi udah mulai diarahkan ke skripsi. Dan interestingly di jurusanku tuh emang sepemahamanku yaitu wajib turun ke lapangan. Jadi tuh nggak bisa kita sekunder doang datanya, harus terjun langsung ke masyarakat. Jadi it's really fun, dan ini kan lebih ke personal ya. Yeah. Jadi you have to do it yourself. Jadi kayak wow, kan selama ini kan Kelompok, ya kan? Ada yang kerja, ada yang kelompokan. Iya, gitu. just you know the vibes, jadi bisa ya gitu lah, you know right? Yeah. The Yeah. apa sih namanya, situasi dalam kelompokan. Tapi dari skripsi itu emang harus bener-bener perjuangan sendiri sih, dan itu emang harus terjun langsung kan ke mereka. Jadi it's fun. Tanya dong aku tentang apa skripsinya. It's really fun guys. Come on. Oke. Lu kan tahun keempat nih, lu jelasin dulu tahun keempat. Tahun keempat dulu ya. Tahun keempat dulu. Tahun keempat dulu. Skripsian. Kalau misalnya pas skripsian tuh lu harus sambil ngambil kuliah atau enggak? Kan soalnya kayak misalnya ada orang yang dia itu skripsian tapi masih ada kuliah yang perlu diambil atau gimana gitu. Itu tergantung sama orangnya. Kalau dirasa nilainya kurang bisa ngulang kelas. Enggak, tapi kalau misalnya basically mata kuliah lu tuh abis tuh semester berapa? Kayak gua kalau misalnya mata kuliah gua abis semester 6, semester 7. 6. Semester 6. Iya. Jadi semester 7 lu udah nggak ada skripsian, nggak ada kuliah sama sekali. Unless kamu mau ngulang Iya. atau ngambil linjur bisa loh kalau di Visipol. Lintas jurusan, dan malah bisa ke FEB ngambil manajemen. Jadi bisa lintas fakultas sih, tapi seru ngapain? banget. Tapi seru sih kalau ke Nggak FEB. cari jodoh kali. Oh iya. Bisa kalau bosan sama anak Visipol. Oke. Ya, jadi udah dari semester Berarti 6. tadi semester 4th year. Ya. Berarti sekarang lu semester 8. 8. Semester 8 dan lu sekarang lagi skripsian. Lu Yes. ngambil skripsi apaan? Nah, ini seru banget ya. Oke, pertanyaan titipan ternyata. Oke. Aku mengenai analisis diskursus ke kelompok LGBT. Wait.
discourse analysis, Oke. diskursus wacana Iya. tentang seksualitasnya kelompok LGBT di Yogyakarta. Aku ngambil salah satu kelompok organisasi namanya Push People Like Us Satu Hati. Itu dia termasuk yang advocating group of LGBT yang emang sangat ngetop di Jogja ya. Jadi aku pilih mereka sebagai informan aku gitu. It's very fun guys. How you can get there? Yeah, I know right? Yay. Gimana lu bisa sampai ke situ? Nah, jadi aku tuh, kamu tau Women's March gak? Ya. Jadi kan sering ada kayak demo-demo Campaign gitu gitu ya, turun ke Iya, turun ke jalan. Iya. Nah, aku tuh ikut itu udah 3 kali. Dan aku pasti melihat kelompok LGBT ini sangat like very brave, like raising their flag, the colorful. Aku like, wah, this is so cool. Nah, aku jadi penasaran dong. Terus aku tanya-tanya, ternyata mereka juga open buat researchers. Jadi mereka emang open buat kerjasama. Jadi aku kontak mereka, terus mereka sangat menerima. Tapi juga ada MOU-nya. Jadi aku harus menganonimkan namanya. Terus kayak ada. Jadi everything is secret. Jadi aku juga nama-namanya di-anonimkan. Oke. Coba yang gue bingung tuh, lu kenapa bisa sampai situ sih? Maksudnya itu kan nggak semua orang punya akses ya, percaya nggak? Percaya nggak? Iya kan? Tapi ya tidak heran kalau misalnya dia ini sebagai mahasiswa tersibuk yang susah sama kali ditemui. Oke, tadi kita udah bahas tentang masalah akademiknya ya. Akademik. Jadi tahun pertama mostly basic, tahun kedua lu udah mulai tahun pertama aja lu udah turun udah ke lapangan, terus second year lu lebih sering ke lapangan, dan third year, fourth year lu udah prepare buat skripsian. Ya. Seru banget. Nah, sekarang tadi kan udah akademik nih. Sekarang non akademiknya lu ngapain aja tuh selama 4 tahun? Non akademik. Jadi aku dulu dari semester awal suka ikut conference ke luar negeri. Tapi juga berhubungan sama jurusan sih. Jadi itu akademik gak ya masuknya? Enggak, itu kan tidak ada dalam SKS lu masalahnya. Iya, tapi pokoknya aku tuh nyari beasiswa. Jadi selama ini aku ke luar negeri tuh nyari beasiswa dari internet dari UGM biar bisa exchange, summer schools, conferences yang berhubungan sama jurusanku. Tapi juga ada beberapa yang nggak berhubungan sama jurusanku sih. Jadi kayak pernah pas di mana tuh ya, di Singapura aku ikut kelas ekonomi, terus pernah juga pas di Jepang ikut kelas hukum. Tapi pokoknya berhubungan sama soshum gitu. Oke. Soshum. Lu IPS sih? Hah? Lu IPS dulu? SMA? IPS dong. IPS banget aku nih guys, very IPS. Oh, gila. Jadi ikut yang conference gitu sih. Gak semua anak IPS belangsak kan ternyata kan? Apa tuh belangsak? Ya pokoknya itulah. I don't know that word. Aku IPS banget. Oke, next. Oh iya, tadi lu bilang sering kayak trip buat conference or summer school or lu pernah kemana aja berarti? Maksudnya pernah ikut apa aja? Sombong banget gak sih kalau? Enggak lah. Enggak lah. Ini sharing aja teman-teman ya. Enggak, sharing aja itu sebenarnya ada beberapa persen sombong gitu. Jadi aku gue cuma pengen tahu aja. Tahun pertama aku ke Amerika. Itu ikut conference mengenai modern slavery di Washington DC. Itu tentunya berhubungan sama PSDK juga kan, tentang marginalized group. Terus tahun kedua aku itu ke Singapura ikut summer school sebulan. Itu namanya di SMU, Singapore Management University, ngambil kelas mengenai family business sama smart city. Gak ada hubungan sama PSDK kan? Smart city, ya. Jadi kayak lebih ke PWK, tapi it's funny, ada hubungannya juga. Gue juga waktu itu pernah ikut smart city talk show conference gitu, dan itu kayak gue nggak pernah kepikiran sampai situ gitu. Kayak begitu pas gue ngeliat idea yang mereka tawarkan tuh kayak I know right? Keren banget gak sih? Kayak ini kalau misalnya beneran jadi, ini keren banget. Kayak di film-film. Iya. Oke, wow. Ya gitu sih. Terus aku juga sebelum ke Singapura, ke India juga, aku ikut conference-nya UNDP mengenai Sustainable Development Goals, yaitu PSDK juga. Itu di Uttarakhand, deket apa itu? Deket Himalaya or something? Ya, the mountain. Ya. Ya, kalau geser sedikit dia jadi Doctor Strange. Oh yeah. Oh ya. Wait, let me think. And then itu tahun pertama, kedua, tahun ketiga aku ke Thailand ikut conference mengenai yang ASEAN policy maker, jadi ngomongin bagaimana kita buat kebijakan. Itu banyak topiknya, tapi aku tentunya milih yang KEPSOS, kebijakan sosial. 34. Habis itu baru kemarin nih bulan Juli sama Agustus aku tuh KKN-nya telat Kak, karena aku ikut acara ini. Oh, jadi lu ikut KKN-nya, ikut angkatan aku juga, tapi bukan yang bareng rame-rame. Aku kemarin bulan Juli ke Korea summer school sebulan, ngambil kelas psikologi. Terus kelas Korean movies, jadi ngomongin film Korea, seru banget.
my god. Korean movie sama I don't have any idea what this guy. pokoknya itu kayak so fun. Jadi aku gak ada hubungan sama PSDK situ. Terus sebulan kemudian setelah dari Korea aku ke Jepang. Itu sebulan juga, nggak sebulan, 3 minggu I think or 2 weeks aku ngambil kelas hukum. Nah itu semua beasiswa. Karena UGM itu sangat open sama informasi mengenai beasiswa, jadi aku nggak ada yang bayar. Oke, jadinya UGM is the best. Oke, jadinya untuk para pencari kerja, ya kan, cara pencari kerja, CV-nya sudah tadi disebutkan. Ya nih, buka LinkedIn aku ya guys. Oke, tadi kan lo setelah ikut exchange gitu segala macam. Gila kan? Itu gara-gara UGM bener-bener open. Nah, aku juga nyari-nyari Google gitu loh, Iya, jadi iya, kayak iya. you have to be proactive. Gitu. Iya. Enggak sih, kayaknya lu hiperaktif deh, bukan proaktif Hiperaktif lagi. ya? Iya, gue aja enggak, maksud gue, ya gue pernah ikut beberapa kali gitu, dan mostly ya karena gue emang suka dan emang opportunity-nya ada. Tapi nggak kayak lu juga kayak habis ini. Nggak apa, kamu apa aja ikut ya, kita dong. Nggak, gue waktu itu pertama, ya gue beberapa kali ikut kayak some conference and workshop gitu. Awal-awalnya gue kayak yang ya all about agriculture, environment, yang gitu kan. jurusan banget gitu kan. Then habis itu workshop fotografi, terus masterclass vokal. Kan passion kamu di situ. Iya sih. It's okay. Yeah. Keren malah. Seni itu kan lagi in banget gak sih di dunia ini? Iya. Like art. Ya, tapi masih banyak orang yang tidak percaya itu. Tenang, kita will like We'll convince them, we will fight for our rights for the art. Aku juga suka seni soalnya. Gitu. Oke. Seni people. Next. Selain ikut conference, lu kegiatannya ngapain lagi? Aku juga dari semester 3 udah kerja part time. Where? Ganti-ganti sih, pernah jadi enumerator di pusat studi pariwisata, terus pernah juga di pusat studi ASEAN. Terus tapi sekarang aku udah 2 tahun kerja di Global Engagement Office, itu kelas kantor internasionalnya Visipol. Itu kerjaannya kita emang gimana bisa mengkonek kerjasama antara Visipol sama univ luar negeri. Aku bagian medianya, jadi buat video, desain poster, buat acara gitu. Jadi sakit jiwa ini anak. Sakit jadi jiwa. media-media gitu. Oke, what else after that? Gue yakin itu belum semuanya. Lomba-lomba yang nggak usah ke luar negeri juga sering. Iya. Terus Lomba apa aja? lomba melukis, lomba nulis puisi, terus lomba debat juga pernah di Malang loh, tapi bukan di UB, di mana ya, UMM. Iya, di UM. UM ya. Terus lomba video juga pernah aku jadi kayak aktornya gitu yuk. Tentang psikologi. Iya, lomba video. Pokoknya ikut lomba-lomba sama teman-teman, sama nulis buku juga, yeay. Oh iya. Emang lu nulis buku? Iya, aku nulis buku guys, belum jadi di Gramedia terus. Bukunya kayak gimana? Aku bawa loh, siap udah prepare gak sih buat video ini? Aku udah bawa bukunya guys. Mau lihat gak? Iya. Sakit jiwa. Yuh. Kebalik. Ini bukuku. Ini jadi kayak itu nggak fokus gak sih kok kayak gini? Ya, nanti. Semoga ya jadi fokus ya. Atau nggak lu deketin ke lu aja gitu biar fokusnya tetap dulu. Ini aku buat pas aku semester 6. Ini tahun lalu bulan Maret. Judulnya adalah Keep Going, a collection of self-love poems. Ini isinya tuh puisi-puisi mengenai bagaimana kita cara mencintai diri sendiri, cause I love myself. Ya gitu ya. Semua teman-teman yang ngerasa sendiri atau gimana, you have to buy this and read this book. Terus like emang ini tujuan pembuatan buku ini biar teman-teman nggak pernah ngerasa sendiri. Dalam bahasa Inggris juga ada ilustrasinya, yeay. Ya itu. Ya sebenarnya ini lebih kayak lu buang-buang halaman sih ini sebenarnya. Nggak boleh gitu, itu kan puisi kayak gitu, sama. Iya, harus ada gambarnya, harus ada ilustrasinya. Aku juga gambar. Biar nulisnya nggak panjang-panjang. Is poem. Oh iya. To be short, Gitu. Okay. Terus yang ini? Ini barusan bulan lalu banget, publishnya Februari. Ini kan Maret ya sekarang guys. Ini Februari tanggal 17 setelah Valentine. Karena temanya apa tebak? Valentine is love. Oke. Jadi self love, ini romantic love. Itu self love, ini romantic love. Jadi after you love yourself. Exactly. Oh my god, you get it. Then you can love someone else. True. Yeah. Jadi itu emang kita tuh sebelum mencintai orang lain, you have to love yourself first. Yes, betul. Biar kamu tuh gak terlalu dependent sama your lover, Ya. Gitu guys, Oke, masuk akal. Belinya ini bisa di mana? Di ini terbitan Gramedia, Alex Media, jadi bisa di Gramedia seluruh Indonesia. Tapi in the first book I think udah nggak begitu banyak di Gramedia karena it was last year
bisa dibeli di online, di Shopee, Gramedia Digital, Tokopedia, you know those things. Sakit jiwa nih. Kalau yang ini masih di toko buku kok, kan baru terbit. Baru terbit. Iya, beli ya. Jangan lupa ya. Hardcover, fully color. Yes, oh my god. Sih, jadi lepas kan. Yes, gitu guys. Oke. Tadi udah nulis buku, terus lu ngapain lagi? Udah, itu aja. Oh, aku juga nge-vlog dulu, tapi udah stop. Ya. Apa? Follow channelku ya. Ya, di subscribe. Ya, di subscribe. Raisa apa? 260 6. Ya, Instagramku juga gitu, Twitterku juga. Jadi semuanya Raisa 260 Iya, nanti gue tulis di sini. Iya, tapi udah nggak begitu upload sih, terakhir kayak 2 months ago. Nggak kayak kamu aktif banget kan, kamu yang vlog. Enggak dong. Gitu. Iya kan? It's getting hot here guys. Can I drink? Ya. Water. Biar sehat minum air ya kak guys. Ini biar. Kalau nggak kopi gue nggak kerja. Oke. Aduh. Oke. Tadi itu udah bahas masalah akademiknya, bahas non akademiknya. Oh iya, lu kemarin KKN di mana berarti? Di Klaten. KKN yang deket ya. Karena sekalian skripsi yang ngambil data kan. Ya. Aku Oh, lu pengen sekalian juga. ngambil data berarti? Oh, berarti lu KKN data. sekalian itu atau KKN gini. KKN lu di lokasi yang sama atau lokasi yang beda atau deketan or Di Prambanan deket, jadi aku kalau weekend pulang ngolah data, ngambil data gitu-gitu, jadi emang sengaja Oke, deket oke, biar aku oke. tuh dua-duanya jalan. Oke. Kalau jauh-jauhan susah ya. Ya. Oke. Next tadi udah bahas masalah non akademiknya. Oke, kita move. Ada nggak sih fun fact atau myth-nya anak FISIP atau di kampus lu yang lu tahu yang mau lu share ke orang-orang yang kayak kata orang tuh begini, Coba. padahal nggak kayak gitu. Aku tuh aja nggak tahu myth-nya apa, gimana dong? Did you hear anything about FISIPO? Because I don't really know. Kayak misalnya apa ya? Apa coba? Contohnya gini ya, contohnya kayak gini. Kalau misalnya anak FISIP pasti cakep-cakep. Nah, Oh itu betul, kan lu kayak enggak. Everyone is beautiful in their own way. enggak, itu kan Oh, kayak oh. myth gitu loh. Oh, Kayak oh. lu mau kan ada orang yang mau masuk kayak lu mau masuk FISIP kenapa? Enggak, gue mau cari jodoh aja. Kan gitu ada gitu loh. Ya mungkin lu nggak tahu, cuma ada orang yang Ada gitu kayak gitu ya? ada. Itu kan ya itu karena myth-nya aja, karena something myth kayak misalnya gue, kalau misalnya gue di jurusan gue anak pertanian masa nggak jadi petani, masa harus jadi petani gitu loh. Kayak misalnya kalau misalnya anak pertaniannya di kampus Bogor tuh juga anak pertanian itu bukan jurusan pertanian, jurusan perbankan kayak gitu. Ya model-model kayak gitu lah. Oke. Ya kind myth like Iya, kayak gitu. iya. Yang tadi mengenai cakep sih, mungkin emang sosum itu You emang... call my man? Maksudnya lu ada Iya. nggak tahu? Aduh, oh itu sih kayak katanya anak Visipol tuh sukanya demo. Oke. Itu it's somewhat true, tapi juga kita juga ada kok yang sukanya nge-research, juga yang apatis juga ada. Jadi nggak semua itu banyak omong gitu. Kan kita kayak terkenal dengan orang-orang yang hanya ngomong tanpa action kan. Oh. That's not true guys. We Iya, do iya, things iya. too, we do research. Kita juga sering ngajarin ke kayak apa sih buat program-program pemberdayaan something kan. Jadi bukan hanya omong-omong doang kan. Terus kayak banyak ngomong, wah calon koruptor dari Visipol. That's not true man. Yeah. Kita kebetulan aja yang sekarang lagi mungkin or something, tapi enggak kok. Kita juga apalagi ya, let me think. Atau nggak fun fact. Fun fact. What's really fun in your campus? Kita emang termasuk, I don't know if this is a good thing or a bad thing, but Visipol is very free. Maksudnya kita the way we dress tuh emang santai banget. Sometimes we use sendal. Oke. Emang kalau in certain occasions ya, terus kayak people are allowed to smoke in the campus, terus kayak lebih free aja. Dan kita juga manggil dosen kita tuh dengan Mbak en Mas, bukan Pak en Bu. Mungkin yang sangat Yang senior banget very ya. senior mungkin itu, tapi kita emang santai tapi juga masih bisa sopan, of course. Kita tahu lah batasnya gimana. Terus malam-malam tuh juga sering yang ada main musik. Banyak orang yang hangout jamming. Gitu. Fun sih. Emang Visipol is a fun environment gitu. Jadi selain belajar emang masih main sama teman-temannya gitu. Justru malah kadang-kadang bayangan main ya daripada belajarnya. Oke. Next. Terakhir, kan banyak orang yang nanya kalau mau masuk UGM tuh kayak gimana. Itu basi banget ya sebenarnya. Gue lebih mau nanya kalau mau masuk jurusan lo. Apa aja yang harus lo prepare? Prepare maksudnya bukan berhubungan sama like administrasi enggak? No, I mean like yang kayak kalau misalnya masuk jurusan gue, misalnya jurusan gue agribisnis. Gue kan agribisnis. Oh, bukan pertanian. Ya, itu gue fakultas pertanian tapi agribisnis. Okay, Jadi sorry, agribisnis itu
kayak lu belajar pertanian tapi lu belajarnya mostly economics and social. Oke. Jadi kalau misalnya lu mau masuk jurusan gue, make sure lu harus suka dulu sama angka karena lu tidak belajar pertanian seutuhnya kayak gitu lah. Oke, you have to prepare. Ya, dan kalau misalnya emang lu nggak suka pertanian, lu masuk ke jurusan agribisnis, itu adalah jurusan yang tepat buat lu mungkin. Oke. Ya kan? Jadi lu anak saintek tidak menyia-nyiakan saintek lu. Oke. Tapi ya kind like that lah. Coba Oke, kalau misalnya mau oke. masuk jurusan lu harus Oke. kayak gimana? Harus berani ngomong sih ke masyarakat dengan bahasa yang tepat, karena kita akan bertemu dengan perangkat desa, dengan ketua organisasi, jadi harus bisa sopan tapi juga jangan terlalu kaku, karena kan masyarakat juga nggak bisa terlalu kaku-kaku banget. Oke, So nggak make it like informal informal juga, tapi ya. still polite. Ya. Harus berani Sebenarnya ngomong. yang berdua tuh polite. Polite, ya kan? tapi jangan terlalu yang kayak Oke. yang kaku gitu. Formal kadang-kadang juga nggak polite. Iya sih, pokoknya just be polite and Yeah, yeah. respectful of their cultures. Yes, oke. Harus tahu adat istiadat masyarakat sih, bertamu jam berapa, bla bla. Maksudnya kayak kalau kita mau SMS tuh jam berapa, kita berhubungan sama masyarakat terus Yeah. kan. Terus berani ngomong, tahu etika adat, terus juga berani terjun. Jadi kayak harus berani dengan matahari dan lain-lain. Oh iya, bersahabat dengan Jangan takut kotor. I'm friend with sun. Iya, kita akan bertemu banyak orang. Juga pernah di pinggir kali tuh ngajarin Okay. orang. Jadi kayak it's gonna be jadi jangan yang nggak bisa terlalu bersihan gitu loh. It's okay, harus terjun langsung. Terus siap-siap baca banyak, kan literaturnya tuh banyak banget. Bahasa Inggris kebanyakan. Jadi kalau bisa juga cicil your English skills karena emang banyak literatur dari bahasa Inggris. Terus jangan pernah copy paste karena di Visipol tuh sangat strict mengenai copy paste. Bisa sampai sampai parah deh. Bisa nilai dijelekin banget kalau nggak berarti tiap kali kayak gitu pasti ada ini nggak sih? Apa namanya? Kayak plagiarism check. Yeah, I think the dosen punya alatnya deh, cause they know. Alright. But we don't know what they use. Yeah. Turn it in setahu aku, tapi I don't know yang pokoknya jangan pernah kamu copy paste atau karena benar-benar dibaca paper itu. Jadi jangan, yang penting kita santai, jangan terlalu santai, kita harus masih belajar. Santai kehidupannya, kuliah aja tidak begitu santai ternyata. Dan Nggak sih, mungkin tapi semua kuliah kayak gitu deh. itu mungkin kelihatannya lifestyle kita agak santai tapi ya tetap aja belajar gitu kan. Relax outside, you don't know Iya, inside. you don't know inside gitu sih. Oke. What else yang mau lu sampein ke orang-orang? Oke, untuk masuk ke jurusan. Ya, jurusan lo atau nggak kamu yang mau masuk UGM? Pokoknya semangat aja guys, masih banyak jalan ya sih kalau masuk ke PTN. Yes. Kan. Ada UTU, kalau di UGM itu UTU, ada UTBK sekarang, ada SNM, ada itu juga jalur prestasi. Kalau kamu punya prestasi di olahraga, seni itu bisa kok masuk pakai rapes, tahu kok pakai sertifikat atau something. Yeah. Juga kayak vokal juga bisa Yeah. kayak. Ya oke ada banyak jalan. Nah. Pokoknya jangan gampang menyerah. Selain kamu berusaha, berdoa juga ke Tuhan, ke Allah, terus juga minta doa restu sama orang tua karena bukan hanya kamu yang menentukan tapi juga the spiritual world gitu deh, pokoknya baik sama orang. Pokoknya gitu deh. Yeah. Be balanced gitu. Yeah. Semangat. I'll Terus see you here. Di Visipol tuh ada IUP-nya nggak sih? Ada. Jurusan apa aja? Jurusan lo ada? Enggak, aku nggak ada. Oke, terus. Ada 3. Yang pertama International Relations, kalau nggak HI. Terus Oh iya, sebelumnya IUP itu apaan? Oh iya, gimana sih? IUP adalah International Undergraduate Program. Ini semua perkuliahan pakai bahasa Inggris. Terus juga harus exchange. Itu wajib kan, kalau aku kan nggak wajib exchange. Yeah. Ini wajib exchange, wajib. Berarti lo reguler ya? I'm regular Okay. ya. Wajib exchange at least 1 semester. Setauku ya, kalau nggak summer school, I don't know how the actual thing is. Terus ada 3 di IUP ini. Communication baru buka tahun ini nih, komunikasi. HI sama MKP, manajemen kebijakan publik. Kalau di UI itu kayaknya admin negara deh. Di UI admin negara ya, ada admin negara. Administrasi negara. Bukan. Via. Iya, via. Maksudnya via kalau Iya, itu. kalau kita masuk ini di Visipol gitu Okay. sih. Semua pakai bahasa Inggris, dan juga ada exchange students di kelas juga gitu. Oke. Udah, terakhir nih. Ada nggak temen lo atau senior lo yang udah lulus, nggak usah sebutin namanya, Oke. yang waktu pas udah lulus kerjaannya belang banget sama jurusan lo? Let's say kayak temen gue, Gimana? dia anak akuntansi, Iya. ya kan, tapi dia sekarang jadi instruktur Zumba, kayak gitu. Oh iya. Belang banget kan? Oh, iya. Kan? Yang aku follow di IG sih emang kan tadi aku udah bilang kak, jadi kayak everything tuh berhubungan sama PSDK gitu lah. Walaupun kamu juga di bisnis, itu juga ada masyarakatnya. Iya. Jadi setahu aku tuh
even kamu kalau jadi instruktur Zumba kan juga ada masyarakat. Nggak bercanda. Iya. Ya sepengingatkan, apa sih Seingat lo. Seingatku ya sobat. Seingatku belum ada sih. Belum ada atau lu gak tahu? Nggak tahu sebenarnya, nggak tahu. Oke. Tapi it's okay loh, maksudnya kayak ya nggak Nggak apa-apa. Ya, karena nggak, gue cuma pengen ngasih tahu kalau misalnya kerjaan tuh nggak cuma dari jurusan lo. Betul, kebetulan aja aku nggak tahu, tapi pasti Iya, ada. pasti Kan ada, banyak pasti nih. ada. Oh, ada yang jadi bukan pembuat film, I think movie maker. Ya, dia juga nulis kok. Iya, sih nggak ada hubungan sama SD, kamu cinta malah. Iya, nulisnya Romance. nggak itu kan benernya lebih keresahan dirinya Oh sendiri. iya. kayaknya. Ada movie maker deh kayaknya. Pokoknya banyak deh. Oke, thank you udah mau ditanya-tanyain. Yeay. Thank you. Sukses terus buat skripsinya, nulis Makasih buku ya. lagi biar jadi trilogi mungkin. Beli ya. kan? Mungkin yang pertama adalah mencintai diri sendiri, terus yang kedua adalah mencintai orang lain, Yang terus ketiga apa ya? yang ketiga mencintai pacar orang lain. Oh my gitu. God. Thank you ya udah mau Ya, ditanya-tanyain. Oke. Good luck buat skripsinya juga. Thank you so much. Dan buat yang pengen jurusan lain yang ditanya-tanyain bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagramnya dia, subscribe YouTube-nya. 2060 ya, kalau mau nanya lagi mengenai Iya, S2 bisa chat ya kalau aku. misalnya mau tanya-tanya bisa langsung ke dia kok. Yap. Tenang aja langsung DM nanti biasanya dijawab kok. Biasanya. Ya, biasanya dijawab. Kalau misalnya dia nggak sibuk karena dia sibuk banget. Enggak biasa aja. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. If you like this video don't forget to like, comment and subscribe. See you in the next video and see ya. Bye.